Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Efrianti dengan NPM 2062201034. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan. Definisi pendapatan menurut PSAK 23 Revisi 2010 adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nah, sekarang kita membahas tentang apa bedanya penghasilan dan pendapatan dan bagaimana hubungan pendapatan dan penghasilan. Definisi pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset. Penghasilan terdiri dari pendapatan dan keuntungan, di mana pendapatan itu sendiri adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dan merujuk pada istilah yang berbeda seperti penjualan, dividen, bunga, dan lain-lain. Sedangkan keuntungan mencerminkan pos lain yang definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Materi selanjutnya adalah pengukuran dan pengakuan pendapatan, di mana pendapatan dapat diukur dengan nilai wajar, imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar itu sendiri adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset. Pengakuan pendapatan mengacu pada prinsip pengukuran untuk laporan keuangan. Pendapatan diakui karena besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Materi selanjutnya adalah pendapatan penjualan barang. Pada pendapatan penjualan barang ini dibagi menjadi 7. Penjualan yang pertama adalah penjualan bill and hold. Penjualan ini adalah penjualan barang dengan penundaan pengiriman barang. Yang kedua, penjualan barang dengan instalasi. Ketiga, penjualan dengan pembayaran di muka. Keempat, penjualan dengan retur. Kelima, penjualan dengan perjanjian membeli kembali. Keenam, penjualan menggunakan agen. Dan yang terakhir, penjualan barang konsinyasi. Selanjutnya, kita membahas mengenai pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Pendapatan jasa juga dapat diakui berdasarkan tahap penyerahan dengan syarat bahwa hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal. Pada pengakuan pendapatan dan beban kontrak ini terdapat dua metode. Pertama, metode persentase penyelesaian, di mana metode ini memberi informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas, kontrak, dan kinerja selama suatu periode. Perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Metode yang kedua adalah metode biaya terpulihkan. Dalam beberapa kondisi, ketika metode persentase penyelesaian tidak dapat digunakan, maka menurut metode ini dapat hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat terpulihkan. Ketika semua biaya telah terjadi, maka laba baru dapat diakui. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pendapatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.